pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Perbaikan jalan lintas Sumatera Selatan Jambi terus dilakukan jelang angkutan Nataru. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang bersiap menyambut lonjakan penumpang Nataru. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Sabtu 7 Desember 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, perbaikan jalan lintas Sumatera Selatan Jambi terus dilakukan jelang angkutan Nataru. Kondisi cuaca hujan menjadi tantangan dalam perbaikan jalan. Ruas jalan nasional dari Sumatera Selatan menuju Jambi dipastikan siap untuk menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru. Namun meski sebagian besar dalam kondisi mulus, potensi kerusakan jalan masih bisa terjadi karena kondisi cuaca yang sudah memasuki musim hujan. Untuk itu pemeliharaan jalan pada beberapa titik tetap berlangsung. Kepala Satker PJN 1 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Alfredo Lukman mengungkapkan intensitas hujan yang cukup deras sangat memungkinkan untuk muncul lubang-lubang baru. Untuk itu pihaknya terus melakukan penyisiran di 6 ruas yang ditangani sehingga dipastikan jalan siap untuk dilintasi selama Nataru. Alfredo mengatakan musim hujan memang menjadi tantangan dalam pemeliharaan jalan. Menghadapi kondisi ini pengerjaan jalan dilakukan dengan mengikuti pola alam. Karena ini masih musim hujan, intensitasnya masih cukup deras sehingga masih sangat dimungkinkan tumbuhnya lubang-lubang baru. Itu yang terus kami lakukan penyisiran dari seluruh PPK dari 6 ruas yang kami tangani sehingga dipastikan bahwa jalur kami siap menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun ini. Musim hujan ini memang kami sudah proses yang berlangsung tahun ke tahun, jadi kami jam kerja itu mengikuti pola alam. Setelah hujan selesai tentu tim langsung bergerak. Justru pada saat hujan biasanya tim itu menyisir, tetap turun ke lapangan menyisir lokasi-lokasi yang air tergenang, saluran macet, dan lain-lain. Sehingga begitu hujan selesai, kami bisa bekerja berdasarkan mapping masalah yang ada. Dijelaskan Alfredo, untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan, segala aktivitas pemeliharaan akan dihentikan sementara selama masa angkutan Nataru. Meski demikian, petugas tetap disiagakan bila mana diperlukan perbaikan segera pada jalan yang mengalami kerusakan. Riana Pridani melaporkan. Berdasarkan rekaman CCTV, kendaraan motor milik pengelola studio foto berhasil digondol pencuri yang berjumlah 4 orang. Rekaman CCTV menunjukkan 2 pelaku membawa sepeda motor keluar pagar sementara 2 lainnya menunggu di luar. Keempat pelaku datang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor. Pemilik studio foto Rido menjelaskan sepeda motor terkunci stang dan diparkir di dalam ruko. Pelaku merusak gembok pagar untuk masuk ke halaman ruko. Sepeda motor baru diketahui hilang oleh pemilik saat akan membuka studio pada pagi hari. Itu dirusak sama pelaku. Dia berempat pelakunya kak. Yang dua eksekusi, yang duanya standby keluar. Dan dia datang dari arah Amaris itu. Aku lihat CCTV dia pakai kayak pencintai itu loh kak. Jadi diputus niat. Emang nggak susah. Kira kalau dalam aksinya itu lebih kurang 20 menit. Dengan bukti rekaman CCTV, Rido melapor ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Lamsihar Siltonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, Rumah Disabilitas Regional Palembang hari ini menggelar acara Puncak Harmonis Nusantara Inklusif yang diadakan di PS Mall Palembang. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Rumah Disabilitas Regional Palembang menggelar acara Puncak Harmoni Nusantara Inklusif yang diselenggarakan di PS Mall Palembang. Acara ini bertujuan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan bakat mereka melalui berbagai kompetisi. Kegiatan ini melibatkan 125 peserta disabilitas yang berasal dari berbagai sekolah SLB di Kota Palembang dan sekitarnya. Beragam lomba digelar antara lain menari, menyanyi,
menyusun pempek, dan fashion show untuk memberi ruang ekspresi kepada anak-anak difabel. Jadi kegiatan hari ini adalah hari puncak acara dari Harmoni Nusantara Inklusif, di mana bakal diadain lomba lanjutan, yaitu lomba ada lomba menari, lomba menyanyi, lomba nyusun pempek, lomba fashion show untuk anak-anak difabel. Untuk tujuan acara pada hari ini tuh pasti tujuan kami mengadakan acara ini tuh untuk memberi kesempatan kepada teman-teman difabel bisa menyalurkan bakat-bakat mereka. Ditambahkan Alisa, semoga acara ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih mengekspresikan dan memberi kesempatan bagi difabel dalam berbagai bidang, serta mendorong inklusivitas di tengah masyarakat. Alia berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi ajang yang menyenangkan bagi peserta. Ia juga menekankan pentingnya momen ini untuk memperlihatkan kemampuan difabel kepada masyarakat luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang bersiap menyambut lonjakan penumpang jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Eksekutif General Manager IEJM Bandara SMB 2 Palembang, Iwan Winaya Mahdar, mengkonfirmasi terkait persiapan Bandara SMB 2 Palembang, mulai dari posko, fasilitas, dan lainnya. Menurutnya, bandara bersiap menyambut lonjakan penumpang jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Persiapan itu sebagai bentuk antisipasi terjadinya lonjakan arus mudik dan libur Natal serta Tahun Baru. Menurut Iwan, Bandara SMB 2 Palembang berupaya keras dan terus-menerus memastikan semua persiapan akan berjalan dengan kondisi terbaik dalam menyambut liburan Nataru yang dimulai Desember 2024. Baik itu dari sisi SDM, SOP, dan sarana dalam kondisi yang terbaik memberikan pelayanan pengguna jasa bandara. Tapi prinsipnya untuk pengguna jasa bandara tetap kita akan lakukan peningkatan terus, ya, tidak terpengaruh dengan kondisi ini. Dan setelah manager kita menjadi nomor 5 terbesar untuk airport di seluruh dunia. Karena dengan 37 airport yang bergabung, dengan semua potensi yang ada, baik dari sisi aset, kemudian dari sisi revenue dan seterusnya, ya, kita menjadi yang nomor 5 terbesar secara internasional di dunia ini. Nah, selanjutnya dengan kondisi yang ada, kami tetap kita media dalam hal yang terkait ini tentunya. Terkait status Bandara SMB 2 Palembang yang kini berubah dari internasional menjadi domestik, Iwan juga menegaskan semuanya tetap berdasarkan regulasi yang berlaku. Banyak masyarakat yang berpendapat dengan adanya penurunan akan berpengaruh pada kualitas bandara sendiri. Namun Iwan memastikan tetap memberikan pelayanan safety, security, service compliance menjadi sangat utama dan memastikan operasional penerbangan sudah dengan ketentuan yang berlaku. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Inpres Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Salah satu pedagang bawang di Pasar Inpres Lubuk Linggau, Lastri, mengatakan kenaikan harga bawang merah dan putih ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Harga bawang merah sekarang Rp38.000 per kilo dan bawang putih Rp40.000 per kilo. Sebelumnya ia mengungkapkan harga bawang merah antara Rp20.000 sampai dengan Rp25.000 per kilo, sedangkan harga bawang putih tadinya Rp36.000 per kilo. Ia mengungkapkan juga penyebab naiknya harga bawang kemungkinan karena menjelang Natal dan Tahun Baru. Penyebab lainnya, tambah Lasri, yakni karena faktor hujan. Pendengar, Mall Pelayanan Publik Banyu Asin siap diresmikan pada Desember 2024. Ali Sadikin pastikan persiapan sudah 100%. Mall pelayanan publik kita ini merupakan kantor DPE PT SPI
Mall Pelayanan Publik MPP Banyuasin yang berlokasi di Pangkalan Balai siap diresmikan secara daring pada 12 Desember 2024 bersama sejumlah MPP lainnya di Indonesia. Kepala DMPTSP Banyuasin, Ali Sadikin, memastikan persiapan fasilitas dan layanan telah mencapai 100%, hanya menyisakan penyempurnaan aplikasi online sebagai pendukung layanan terpadu. Mall ini merupakan hasil rehabilitasi kantor DMPTSP oleh Dinas PUPR Banyuasin. Ali menjelaskan, fasilitas di MPP ini meliputi 18 counter layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat seperti nomor induk berusaha atau NIB, izin praktik dokter dan bidan, serta pelayanan berbasis gedung atau PBG. Ali menyampaikan, MPP Banyuasin akan menjadi pusat layanan publik utama, didukung oleh 2 lokasi permanen lainnya di Citra Grand City dan P2TS OP Mall Jagabaring. Selain itu, DMPTSP juga mengoperasikan 1 unit mobil layanan keliling untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan. Yang direhab dan itu dilaksanakan oleh PUPR. Kita hanya menerima bangunan serta persiapannya sekarang sudah 100%, hanya tinggal beberapa penyempurnaan berkaitan dengan aplikasi online. Secara sarana prasarana dan kesiapan persyaratan sudah lengkap dan sudah siap untuk ikut peresmian pada tanggal 12 Desember oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nanti pada bulan Desember ada beberapa mall di seluruh Indonesia dilakukan secara daring. Nanti Pak Bupati standby di mall kita. Ali Sadikin menambahkan, layanan di MPP juga akan melibatkan berbagai instansi, termasuk Kejaksaan Negeri yang akan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dari segi infrastruktur, kapasitas listrik dan jaringan internet telah dipastikan memadai. Meski potensi gangguan teknis dari penyedia layanan internet tidak dapat dihindari, Mall Pelayanan Publik Banyuasin menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. PJ Bupati Banyuasin akan hadir dan mengikuti secara daring peresmian MPP nasional sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang hari ini. Di antaranya perbaikan jalan lintas Sumatera Selatan Jambi terus dilakukan jelang angkutan Nataru. Kondisi cuaca hujan menjadi tantangan dalam perbaikan jalan. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang bersiap menyambut lonjakan penumpang jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat siang, sampai jumpa.